Shalom semuanya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dimanapun kau berada hari ini. Senang sekali saya boleh kembali mengunjungi di ruang dengar saudara atau di ruang pemirsa semuanya untuk boleh melanjutkan satu topik bahasan yang tentunya tidak asing bagi setiap kita. Kita melihat daripada firman Tuhan, kita belajar meyakini apa yang firman Tuhan katakan itu pasti terjadi bagi setiap kita. Iya dan amin. Itulah Tuhan kita. Terlepas kita hari ini mungkin bersinggungan dengan banyak masalah, banyak kesulitan, banyak tantangan kehidupan yang kita lewati, baik pribadimu, baik rumah tangga setiap kita, bahkan mungkin di dalam bisnis kita, di dalam aktivitas kita hari-hari kita melewati banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin seringkali itu tidak sesuai dengan harapan kita sebelumnya. Tapi di balik semua sesuatu yang kita sementara guluti hari ini, Tuhan tetap merancangkan hal yang terbaik bagi kehidupan Anda dan saya. Mazmur pasal yang ke-92, kalau Anda perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal ini. Amin buat firman Tuhan. Alkitab katakan bagaimana pemazmur menyampaikan kepada setiap semua kita, termasuk buat Anda yang bisa menyaksikan tayangan ini. Itulah Tuhan kita. Tuhan merancangkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Alkitab katakan betapa besarnya karya Allah, betapa besarnya rancangan-rancangan Tuhan bagi setiap siapa? Bagi setiap kita yang percaya bahkan beriman kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah berdusta bagi setiap kita. Apa yang Dia firmankan pasti akan terjadi bagi kehidupan kita. Paulus yang tadinya adalah orang yang begitu berdosa, tadinya begitu tidak berharga mungkin bagi sebanyakan orang karena dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya jemaat. Tapi ketika kehidupannya dia letakkan kepada Tuhan, ketika dia tahu dan berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan kehidupan. Sehingga dia berkata bahwa bagiku Kristus adalah segala-galanya. Keinginannya, hasratnya, mimpinya, semuanya adalah untuk mengenal pribadi Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal pribadi Tuhan. Itu seorang yang bernama Paulus. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Saya katakan dari awal tadi bahwa melewati banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin juga ada kebangkrutan di sana. Mungkin juga ada sepertinya tertuduh dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada beberapa orang di antara kita mungkin mengalami satu hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kehidupan rohani kita. Tapi terlepas dari semua, itulah kehidupan, itulah faktanya. Kita sementara bergaul, bahkan bergumul di hal-hal seperti itu. Di balik semuanya itu, inilah yang sesungguhnya Anda perlu tahu. Bahwa sesungguhnya betapa besarnya karya Allah, rancangan Tuhan bagi masa muda kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi pelayanan setiap Anda dan saya. Tuhan merancangkan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau mau dibilang kembali, bagaimana kehidupan kita yang lama, seketika kita mungkin masih tinggal di dalam dosa. Ketika setiap kehidupan kita mungkin masih bergumul di dalam hal keduniawian, kita begitu payah, kita begitu sulit sepertinya keluar dari area-area seperti itu. Saya katakan hari ini Bapak Ibu terjadi kelepasan bagi setiap kita. Hari ini terjadi satu pembebasan bagi kehidupan Anda dan saya. Karena apa? Kita mengimani rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan kedamaian, rancangan yang membawa damai, sukacita, sejahtera bagi kehidupan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan katakan. Mengapa Dia rela datang ke dunia? Mengapa Dia rela meninggalkan sorga dan Dia kembali datang kepada semua kita dalam kehinaan, dalam sepertinya kehampaan. Dia hadir, bahkan Dia memberikan harapan bagi setiap kita. Itulah Tuhan kita. Karena kasih-Nya yang besar kepada Anda dan saya, Dia ingin supaya kita yang berdosa tidak terus jatuh di dalam dosa. Supaya kita yang berdosa tidak terus terjerembab dan kita semakin terperosok di dalamnya. Tapi Dia ingin dan rindu supaya Dia angkat, sehingga Anda dan saya memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah semua itu karya Allah yang besar? Mari kita lihat kembali, itulah karya Allah yang terbesar ketika Dia mengorbankan segalanya bagi hidup kita. Ketika Dia memberikan segalanya bagi setiap Anda dan saya. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Bapa. Saya katakan bahwa karya Allah yang luar biasa adalah penebusan, saudaraku. Ketika Dia menebus kita dari lumpur dosa, dari kehinaan, dari kehampaan, dan kita dibawa oleh Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Alkitab katakan, orang bodoh tidak mengetahui dan orang yang bebal tidak bisa mengerti. Sebab itu pertanyaannya adalah,
kembali kepada kehidupan kita. Tentunya kita tidak mau dikatakan menjadi orang yang bodoh, bukan. Kita nggak mau dikatakan jadi orang yang bebal, orang yang keras kepala, orang yang susah sekali memahami kehendak Allah. Intinya adalah milikilah sikap hati yang lemah lembut, milikilah hati yang terbuka akan firman Tuhan. Saya percaya ketika Anda dan saya memahami karya Allah, Anda akan dibuat semakin hari kagum dengan perbuatan tangan Tuhan, semakin hari semakin terpesona dengan karya Allah yang sepertinya tidak pernah berhenti bagi kehidupan kita. Kuncinya adalah belajar, mengerti dan memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika setiap kita melekatkan diri kepada Allah semakin dalam, Anda akan semakin mengerti sesungguhnya karya Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang hancur, tidak ada yang mungkin berkata sudah terlambat. Bukan Bapak Ibu, semuanya masih bisa diperbaiki. Di hadapan Tuhan, setiap kita yang hancur Tuhan akan pulihkan kembali. Setiap kita mungkin yang tidak ada harapan, Tuhan kembalikan lagi harapan. Setiap kita mungkin yang merasa sepertinya tertolak, sepertinya hina di mata manusia, tapi di mata Tuhan, Tuhan menerima setiap kita. Saya katakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang selalu merindukan supaya kita kembali datang kepada pribadinya. Anda perlu tahu bahwa seperti hanya perumpamaan satu anak yang terhilang, bagaimana dia meninggalkan bapaknya, dia menghambur-hamburkan hartanya, bahkan dia jauh daripada bapaknya. Tapi ketika dia kembali, apakah bapak menolak? Bukan, tidak. Bapa menerima dia, bahkan memberikan baju, memberikan cincin, memberikan satu penghargaan kepada anak ini, sehingga anak ini merasa bahwa dia diterima, dia dikasihi oleh Bapa. Itulah gambaran Tuhan kita. Mungkin kau sementara terjerembab hari ini dalam ketidakpastian, mungkin ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang masa depan hidup kita, tentang keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Ingat firman Allah Bapak Ibu, bahwa dia merancangkan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Pekerjaannya besar, rancangannya besar. Jangan pernah menyempitkan akan hati Tuhan dengan pola pikir kita. Bukan, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia mampu dan bisa berbuat sesuatu di luar alam kemampuan setiap kita. Apa yang mungkin bagi kita manusia berat, tidak berat bagi Tuhan. Apa yang mungkin bagi manusia terlalu sulit buat kita keluar dari tempat-tempat seperti itu. Tapi bagi Tuhan, dia bisa, bahkan dia mampu, karena dia merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Dulu, sekitar mungkin 22 tahun yang lalu, saudara, saya punya kehidupan yang rusak. Betul saya katakan, tiap kali saya masuk ke dalam penjara dan saya bisa melayani beberapa warga binaan kepada mereka, saya selalu bilang kepada mereka bahwa saya pun pernah mengalami hal-hal yang mungkin susah, sulit seperti Anda di tempat ini, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami mungkin tidak ada harapan, putus semangat karena beratnya kehidupan, ya, karena mungkin banyaknya dosa yang saya pribadi perbuat, dosa sepertinya tiap minggu kita datang di gereja. Sepertinya tiap minggu saya datang melayani tahun 98. Tapi saya katakan bahwa di luar itu banyak sekali pelanggaran yang saya perbuat dalam pergaulan, dalam perbuatan, dalam perkataan, bahkan dalam sepak terjang. Banyak sekali saya katakan dosa-dosa yang kita lakukan dan mungkin pendeta tidak tahu. Mungkin juga teman-teman tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahui bagaimana pikiran kita, sejauh mana tindakan kita, sejauh mana perilaku kita. Tuhan pun mengerti dan Tuhan tahu apa yang menjadi pikiran setiap kita. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Itu masa lalu Bapak Ibu, 22 tahun yang lalu. Saya katakan bahwa setiap kita punya background yang jelek mungkin. Setiap kita mungkin punya latar belakang yang rusak mungkin. Seperti halnya saya yang berbicara di depan Bapak Ibu hari ini. Tapi jika saya katakan bahwa ketika Anda percaya dan meletakkan kehidupan kita kembali, kita menata kembali kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah melemparkan kita. Tuhan tidak pernah membuang Anda dan saya. Yang saya tahu, Dia Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang merangkul. Dia Bapa yang memulihkan segala sesuatu mungkin pernah hancur dalam kehidupan kita. Hubungan, pertemanan, bahkan mungkin usaha yang hancur sekalipun. Tapi ketika Anda percaya kembali kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan mengatakan pemulihannya yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Kuncinya hari ini, belajarlah kembali kepada firman. Jangan jadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang arif. Jadilah orang yang bijaksana.
yang memahami firman Allah dan melakukan. Kuncinya adalah bagaimana kita belajar memahami kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, dan melakukan setiap hal yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita. Saya percaya ketika hal-hal demikian itu mendominasi akan kehidupan Anda dan saya, maka kita akan dibuatnya menjadi pribadi yang berbeda. Kita akan dibuatnya menjadi orang-orang yang bisa menggoncangkan dunia, menjadi pengaruh bagi dunia, menjadi pribadi yang berbeda Bapak Ibu. Hari ini saya percaya belum terlambat bagi hidup kita. Hari ini harinya Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita mengalami terobosan daripada Allah. Setiap kita yang lemah dikuatkan kembali. Setiap kita mungkin yang putus harapan, Tuhan pulihkan kembali harapan kita. Setiap kita mungkin yang pernah mengalami masa lalu yang mungkin jahat, mungkin bagi dunia, dan orang seringkali bilang, bagimu tidak ada harapan, bagimu tidak ada mukjizat, tapi di mata Tuhan, itulah Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang merancangkan perkara-perkara yang besar, Tuhan yang merancangkan perkara-perkara yang mungkin bagi manusia impossible Bapak Ibu. Tapi di mata Tuhan segalanya bisa dan segalanya mungkin. Saya terlampau percaya ketika Anda mengimani setiap firman Tuhan, kita akan dibuatnya menjadi pribadi yang kagum dan terpesona. Semakin Anda mendalami firman Allah, semakin Anda banyak bergaul karib dengan Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin banyak membaca firman, dan merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, maka di situ terletak kekuatan yang baru, iman yang baru, ada harapan yang dibangunkan, ada kehidupan yang bertumbuh di hadapan Allah, sehingga kita akan berkata, bersamamu Tuhan, kulewati semuanya. Bersamamu Tuhan, aku akan hadapi segala sesuatunya. Dan bersamamu juga Tuhan, kami akan mengalami kebesaran, keagungan Tuhan. Dari tempat di mana saya bisa mengambil tegangan, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya Bapak Ibu terus dibangunkan di hadapan Allah. Jangan pernah berkata bahwa hidupmu sia-sia. Bukan, di mata Tuhan setiap kita berharga. Dan orang yang berharga di mata Tuhan, pasti dia akan dipelihara sedemikian rupa oleh pribadi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.